Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, baru hari kemarin itu ada seseorang, salah satu pengikut dari Rumah Pancasila yang datang ke Rumah Pancasila. Dia datang berkonsultasi dan juga ingin meminta bantuan hukum kepada kami karena di situ yang pada garis besar permasalahannya adalah seorang wanita yang sudah menikah, kemudian dia tidak pernah dinafkahi secara batin oleh suaminya, artinya dia tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan suaminya padahal sudah menikah cukup lama. Nah, kemudian dengan kondisi yang seperti ini, beliau datang kepada kami, kemudian dia bertanya apakah dia bisa menggugat cerai si suaminya tersebut dengan alasan tidak pernah diberikan nafkah batin atau tidak pernah mau diajak untuk hubungan badan atau hubungan seksual dengan istrinya tersebut. Nah, untuk itu ini jawaban kami dari Rumah Pancasila. Ya, sahabat Rumah Pancasila, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang agar dapat menggugat cerai pasangan, suami ataupun istrinya, tentu saja sudah dijelaskan ataupun diatur di dalam undang-undang. Jadi tidak semua permasalahan di dalam rumah tangga itu dapat kita gugat ke pengadilan untuk kemudian kita ajukan perceraian. Jadi hanya permasalahan-permasalahan tertentu yang sudah diatur di dalam undang-undang yang dapat diajukan sebagai syarat perceraian. Nah, di luar dari syarat-syarat ini, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, syarat-syarat tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 ya, tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, di mana salah satunya dari beberapa syarat tersebut tidak pernah atau tidak ada yang menyebutkan tentang alasan perceraian karena tidak dinafkahi batin atau tidak dapat melakukan hubungan seksual. Tidak ada yang alasan untuk perceraian dengan alasan demikian secara eksplisit. Tetapi kalau kita melihat dari syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, apabila ternyata tidak diberikannya nafkah batin atau hubungan seksual di dalam rumah tangga tersebut menyebabkan adanya pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang terjadi setiap hari, kemudian tidak ada harapan untuk antara suami dan istri hidup bahagia, hidup harmonis, dan hidup yang sakinah mawaddah dan warohmah seperti tujuan dari undang-undang perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri, maka dalam hal ini diperbolehkan seorang istri yang tidak mendapatkan nafkah batin untuk mengajukan perceraian. Nah, itu ada di dalam pasal 19 ya, PP nomor 9 tahun 1975. Nah, selain itu ada juga beberapa syarat lain seperti misalkan salah satu pasangan tersebut berbuat zina, kemudian dia itu pemabuk, kemudian dia penjudi dan hal-hal lain yang sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak tersebut dihukum pidana maksimal dengan pidana 5 tahun penjara. Kemudian adanya penyakit yang sulit untuk disembuhkan dari kedua belah pihak tersebut, salah satu ya, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maupun suami. Kemudian salah satu pasangan tersebut meninggalkan pasangannya selama 2 tahun secara berturut-turut. Nah, seperti itu syarat-syarat yang dapat kita sebagai pihak perempuan maupun laki-laki untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Tetapi selain daripada syarat-syarat tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan dalam kalian menggugat perceraian. Nah, itu dia jawaban dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Tetap terus ikuti channel Rumah Pancasila dan Klinik Hukum dan tetap selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.